Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai program linear. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ini merupakan bagian akhir ya, sub materi terakhir dari program linear. Kita akan mencoba menentukan nilai maksimum dan minimum dari beberapa soal yang Ibu berikan ini ya. Silakan Anda simak ya. Baiklah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ini bisa dengan beberapa cara ya. Bisa dengan menggunakan titik ekstrim ya. Atau namanya bisa juga dengan titik kritis. Titik kritis itu yang mana? Titik yang berada di yang masuk dalam daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, seperti ini contohnya. Ini daerah himpunan penyelesaian Ibu merupakan daerah yang diarsir. Yang titik kritisnya itu yang ini. Ini berarti adalah 2,0. Kemudian yang ini adalah 0,2. Kemudian yang satunya lagi adalah yang ini. Yang ini. Ya. Titik kritis ini bisa Anda masukkan ke fungsi kendala, ya. Yang ini f(x, y) sama dengan 4x tambah 5y ini namanya fungsi kendala. Bisa Anda masukkan 0,2, kemudian titik potong ini dan 2,0 ke fungsi kendala ini. Apabila Anda memperoleh nilai yang paling besar dari ketiga titik kritis ini terhadap fungsi ini, maka itulah yang dinamakan nilai maksimum. Tapi kalau nilai terkecilnya, itulah yang dinamakan nilai minimum. Ya, di samping dengan menggunakan dengan mensubstitusi titik kritis ke fungsi kendala, Anda juga bisa menggunakan garis lidik ya, dengan membuat 4x tambah 5y ini. Ya, garis ini sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Nanti disesuaikan sedemikian rupa mana yang dia mendekati yang garis lidik ini ya. Kita buat beberapa garis yang sejajar sepanjang daerah himpunan penyelesaian kita ini. Yang terdekat itulah nanti akan menjadi nilai maksimumnya ya, dimasukkan titiknya ke fungsi kendala, nanti yang terjauh itulah menjadi nilai maksimum. Yang terdekat nilai minimum, yang terjauhnya adalah nilai maksimum. Seperti itu. Cuman kendalanya jika kita menggunakan garis lidik, kita harus betul tepat sekali skala garis ya, atau membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Jika kita tidak menggunakan seperti contoh Ibu ini, tidak menggunakan kertas berpeta dan garisnya agak mereng-mereng, tidak terlalu akurat, itu akan menjadi tidak akurat pula kalau kita menggunakan garis lidik. Jadi untuk kesempatan kali ini Ibu lebih menggunakan titik ekstrim ya, atau menggunakan titik kritis dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Baiklah, Anda semuanya, kita lihat soal nomor 1. Jadi nantinya Anda boleh saja menggunakan garis selidik atau menggunakan titik ekstrim ya. Tapi kalau untuk kesempatan kali ini Ibu menjelaskan mengenai menentukan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan titik ekstrim. Baiklah, ini sudah dapat titiknya ya. Ini daerah himpunan penyelesaian kita 0,2, 2,0. Yang menjadi permasalahan di sini titik ini ya. Untuk mencari titik potong ini berarti kita harus mencari garis ini dulu. Nih. Pada materi pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mencari persamaan garis ya.
yang di sumbu Y kita kali X, berarti ini 4X tambah, nah ini yang di sumbu X kita kali Y, 2Y berarti sama dengan 4 kali 2 adalah 8. Kita sederhanakan ini, bagi 2, 2X tambah Y sama dengan 4 ya Nanda. Kemudian kalau yang ini, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita eliminasi ya, persamaan ini, 1 dengan 2 ini kita eliminasi. Berarti 2X tambah Y sama dengan 4. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita kurang. 2X kurang 2X habis. Y kurang 3Y min 2Y. 4 kurang 6 min 2. Sama-sama bagi min 2, berarti Y-nya adalah 1. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya berapa? Y-nya 1. Berarti ini adalah 1 ya. Otomatis 4 kurang 1, 3. Berarti 2X tambah 1 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 3/2. Nah, kita dapatkan nih X-nya 3/2. Untuk titik potong ini kita sudah dapat, yaitu 3/2,1. Nah, kita tentukan nilai maksimumnya. Fungsi kendala kita adalah fx, y sama dengan 4x ditambah 5y ya. Maka f2,0 Anda masukkan sini 4 kali 2 tambah 5 kali 0 ya. Ini berarti jawabannya 8. Kemudian f0,2 berarti 4 kali 0 tambah 5 kali 2 berarti 10. Kemudian F3/2,1 berarti ini adalah 4 kali 3/2 tambah 5 kali 1 ya. Ini berapa ini? 6 ya. 6 tambah 5 berarti adalah 11. Ini 6 nih. Berarti 11. Nah, mana yang menjadi nilai maksimum? Berarti nilai maksimumnya adalah 11 ya. Ini maksimum. Dan kalau seandainya pertanyaannya nilai minimum, berarti nilai minimum di sini. Oke, itu menentukan nilai maksimum ya. Berarti jawabannya adalah 11. Jawabannya D. Kita lanjut soal berikutnya. Ini lagi soalnya. Nilai maksimum untuk fungsi tujuan atau fungsi kendala 8x tambah 6y dengan syarat ini. Ini model matematikanya. Maka kita terlebih dahulu mencari apa? Mencari daerah himpunan penyelesaiannya ya. Kita cari dari persamaan garisnya dulu ya. Berarti ini 4x tambah 2y sama dengan 60. Berarti kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Y-nya otomatis 30 ya. Ini 0 nih. 2y sama dengan 60 berarti y-nya 30. Y sama dengan 0 berarti x-nya berapa? Kalau y-nya 0 berarti x-nya 15. Berarti ini titiknya adalah 0,30 dengan 15,0. Kemudian ini lagi ya. Kata Ibu gambarkan ini. (0,30 15,0 ya. Tapi ini 15, ini 30. Kemudian kita gambarkan ini lagi 2x tambah 4y sama dengan 48. Berarti kalau x-nya sama dengan 0 berarti y-nya berapa? 4y sama dengan 48 ya. Berarti y-nya adalah 12. Berarti ini adalah 0,12. Kemudian kalau y-nya sama dengan 0, berarti ini adalah 2x sama dengan 48. Berarti x-nya adalah 24. Berarti titiknya adalah 24,0. Kalau digambarkan di sini berarti ini adalah 12, 24. Ini 12 ya. 12 di sini, ini 24. Berarti ya x-nya 24, 24 berarti di sini y-nya 12. Ini dia.
Kita misalkan 24, ini 12. Nah, tanda ketidaksamaannya kita lihat. Untuk yang 4x tambah 2y kecil sama 60 ya. Kalau koefisien x-nya positif, berarti hasilnya berarti ke kiri. Kemudian untuk 2x tambah 4y kecil sama 48, koefisiennya x-nya juga positif, berarti hasilnya juga ke kiri. Kemudian x besar sama 0, y besar sama 0 ya. Berarti berada di x positif, y positif. Berarti ini dia arsiran untuk DHP-nya. Yang mana yang merupakan titik kritisnya? Berarti 15,0, kemudian 0,12, dan titik potong ini. Ya, titik potong ini. Kita cari titik potongnya. Kita sudah dapat tadi bahwa ini 4x tambah 2y untuk persamaan yang ini ya. Yang persamaan pertama. Kita eliminasi 1 dengan 2. Yang ini kan 4x tambah 2y sama dengan 60. Ibu bagi 2 langsung ya. Ini 2x tambah y sama dengan 30 ya. Bagi 2. Ini Ibu bagi 2 juga, yang persamaan kedua ini. X tambah 2y sama dengan 24. Ya, ini kali 1, ini kali 2. Kali 1 kali 2. Berarti ini adalah 2x tambah y sama dengan 30. Ini dikali 2, berarti 2x tambah 4y sama dengan 48. Kita kurang. Ini habis, ini tinggal y kurang 4y min 3y. 30 kurang 48 adalah min 18 ya. Berarti y-nya 6. Kalau y-nya 6, x-nya berapa itu? Y-nya 6. Kita masukkan aja ke sini. X tambah 2y sama dengan 24. Berarti x tambah 2 kali 6 sama dengan 2 kali 6 ya. 2 kali 6 ini 24, berarti x-nya ini 12 ya. 24 kurang 12 ini berarti 12. Berarti untuk titik ini adalah 12,6. Ini adalah 12,6. Ya, kita cari ke fungsi tujuannya lagi. Z untuk x, y itu fungsinya adalah 8x tambah 6y. Berarti kita coba yang 15,0 berarti 8 kali 15 ya. 8 kali 15 tambah 6 kali 0. 6 kali 0. 8 kali 15 itu adalah 120 ya. Kemudian kalau 0,12, 8 kali 0 tambah 6 kali 12. 6 kali 12 berapa itu? 72 ya. Kemudian untuk Z 12,6 berarti 8 kali 12 tambah 6 kali 6. Ini berarti adalah 12 kali 8 kali 12 berarti 6. 1 berarti 96 tambah 36 ya. 36, 2, 1, 132. Jadi kalau untuk nilai maksimumnya yang 132, apabila pertanyaan di soal nilai minimum berarti 72. Jadi jawabannya 132 ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini sama ya, sama dengan yang tadi, cuman pertanyaannya adalah nilai minimum. Kita gambarkan kembali persamaan garisnya terlebih dahulu. Berarti ini 4x tambah y sama dengan 4. Berarti kalau y-nya 0, otomatis x-nya berapa? 1 ya. X-nya 1. Kita peroleh 1,0. Kalau x-nya sama dengan 0, ini 0 nih. Berarti otomatis y-nya adalah 4. Berarti ini adalah 0,4. Kemudian yang ini lagi. 2x tambah 3y sama dengan 6. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, otomatis y-nya sama dengan 2. Di 0,2. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6. Kalau, iya, 2 ya. 2x sama dengan 6, otomatis x-nya 3 ya. Berarti 3,0.
Kemudian apa lagi? Kemudian yang garis ini lagi. 4x tambah 3y sama dengan 12. Berarti kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 4 ya. Berarti 0,4. Kalau y-nya yang 0, berarti x-nya adalah 3. Berarti 3,0. Kita gambarkan lagi ya. Gambarkan kembali ini. Berarti ini adalah berapa ini ya? 1. Berarti ini titiknya di 1,0 dan 0,4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dia. Ini 4, ini 1. Kemudian ini 0,2, 3,0. Ini 3, ini 2 sini ya. Ini dia. Ini sini 3, ini 2. Kemudian ini 0,4 dan 3,0. 0,4 berarti ini ya, 3,0 nih. Ini dia. Kita lihat tanda ketidaksamaannya, ini kecil, 4x tambah 3y kecil sama 12, dan koefisien x-nya positif, berarti arsirannya ke kiri ya, atau ke bawah. Kemudian untuk 2x tambah 3y besar sama 6, dan koefisien x-nya positif, berarti untuk garis ini arsirannya ke atas ya, ini ke atas, ini tadi ke bawah ya. Kalau yang untuk ini, yang 4x tambah y besar sama 4, kemudian koefisien x-nya positif, berarti arsirannya ke atas. Maka dapat kita simpulkan, ya maaf ya, gambarnya kurang bagus sekali nih. Nah, ini berarti, inilah daerah himpunan penyelesaian kita. Sudah dapat kita titik kritisnya itu 0,4, kemudian ini 3,0. Permasalahannya sekarang mencari titik potong ini. Titik potong ini merupakan perpotongan dari garis 4x tambah y sama dengan 4 dengan garis mana tadi ini? Ini 1 dan ini 1. Berarti yang 2x tambah 3y sama dengan 6. Itu dia garisnya. Kita ini kita kali 2 ya. Yang ini kita kali 2, ini kali 1. Ini dikali 2, ini kali 1, ini dikali 2. Bentuk persamaannya ini kali 1 ini adalah 4x tambah y sama dengan 4. Yang ini kali 2, 4x tambah 6y sama dengan 12. Ini kurang, ini y kurang 6y berarti min 5y, 4 dikurang 12 berarti min 8. Berarti y-nya adalah 8/5 ya, Nanda. Kemudian kita cari x ya. Cari x ini berarti 2x tambah 3 kali 8/5 sama dengan 6. Berarti ini 2x, ini 6 dikurang, ini berapa nih? 24/5 ya. 24/5. Jadikan dia per 5, berarti ini 30 kurang 24, berarti ini adalah 6/5. Kita bagi 2, berarti x-nya kita peroleh 3/5. Maka titik potong ini kita peroleh adalah 3/5,8/5. Nah, kita masukkan ke fungsi kendalanya yang f. F tadi adalah x tambah y ya, untuk mencari nilai minimum. Berarti yang titik kritisnya adalah 0,4, 3,0 dengan berapa ini? 3/5,8/5. Ini berarti adalah 0 tambah 4 berarti 4. Ini 3 tambah 0 berarti adalah 3. Ini berarti adalah 3/5 tambah 8/5. Ini adalah 11/5 ya. 11/5 atau 21/5. 21/5 berarti ini sebagai nilai maksimum. Ini sebagai nilai minimum. Wah, pilihannya belum Ibu buat ternyata ya. Baiklah, Ibu buatkan saja sini pilihan option jawabannya. Ini adalah 1/4/5.
ini adalah 21/5. Ini adalah 23/5. Ini adalah 24/5. Ini adalah 31/5. Ini 21/5, berarti jawabannya adalah B. Ya. Kalau soalnya objektif ya. Kalau soalnya dimintanya soal essay, sebenarnya kita sudah bisa menentukan bersama-sama. Kalau nilai minimum berarti adalah 21/5. Jika nilai maksimum berarti jawabannya adalah 4. Oke. Next, kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut soal keempat. Suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu. Ya, kita buatkan dulu ya. Kita buatkan tabelnya untuk memudahkan kita menentukan model matematika seperti pelajaran kita sebelumnya. Oke. Ini tas, kemudian sepatu, kemudian ini A, ini B ya. Ini unsurnya ya. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi tas sepatu ini memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B. 6 unsur B, ini 4, ini 6. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Dan setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Jika keuntungan setiap tas 30.000 dan keuntungan sepatu 20.000, maka banyak tas atau sepatu yang dihasilkan. Berarti fungsi kendalanya adalah jika kita misalkan banyaknya tas itu dengan X ya, kita misalkan banyak tas itu X, banyak sepatu itu Y, nah, maka fungsi kendala kita adalah 30.000 X tambah 20.000 Y. Ini fungsi kendalanya. Kita lihat himpunan pertidaksamannya dulu ya. Berarti kalau tas X, berarti ini X tambah 2Y. Nggak mungkin melebihi dari kapasitas ya. Ini cuman yang ada itu memerlukan 4 dan 6. Itu yang tersedia. Berarti kecil sama 4. Berarti ini 2X tambah 2Y kecil sama 6. Atau kalau mau sederhanakan X tambah Y kecil sama 3. Berarti ini himpunan pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan dari permasalahan kita ya. Ini model matematikanya maksud Ibu. Maaf. Berarti ini besar sama 0. Ini Y-nya besar sama 0. Ini model matematikanya. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita membuat daerah himpunan penyelesaiannya ya. Dari sini, ya, dari sini kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah ini 0, berarti 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya adalah 2, ya. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 4. X-nya adalah 4. Berarti ini 4, ini 2, ya. Aduh, gambar Ibu lagi. Ini 2 dan 4. Ini 4, ini 2. Kalau ini berarti adalah kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya yang 3 ya. Di sini 3, sini 3. Kecil-kecil berarti ini dia. Jadi titik kritisnya mana? 0,2, 3,0. Nah, sekarang permasalahannya titik ini lagi. Ya, kita cari titik potongnya. Kita eliminasi ya. Berarti kita tadi persamaan garisnya X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian X tambah Y sama dengan 3. Ya, kita kurang. Ini habis, nih Y sama dengan 1. Otomatis X-nya 2 ya. Berarti titik ini adalah 2,1. Titik kritisnya berarti adalah 0,2, 3,0 dengan 2,1. Kita cari keuntungan maksimalnya.
Ya, berarti ini adalah 30.000 dikali 0 tambah 20.000 dikali 2. Berarti ini adalah 40.000. Kalau yang ini 30.000 dikali 3 ditambah 20.000 dikali 0. Berarti adalah 90.000. Kemudian yang ini 30.000 dikali 2 tambah 20.000 dikali 1. Berarti berapa ini? 6 tambah 2, 80.000 ya. Berarti maksimalnya di mana? Dia mendapat keuntungan maksimum apabila dia memproduksi 3 tas ya. Tadi kan pemisalan X-nya adalah tas. Berarti ini maksimum. Ini maksimum. Kalau keuntungannya minimum itu adalah yang 40.000. Tapi biasanya kalau orang berdagang atau jual beli selalu menginginkan keuntungan yang terbesar ya, tidak mungkin keuntungan yang terkecil. Jadi minta di sini bukan keuntungan ya, tapi berapa produk yang harus diproduksinya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berarti jawaban kita adalah 3 tas ya. Jadi Nanda program linear ini bisa Nanda gunakan nantinya untuk menentukan keuntungan terbesar jika Nanda nanti membuka sebuah usaha ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5 sama seperti soal nomor 4, kita mencari dulu model matematikanya ya. Kita cari model matematikanya dulu. Ini berarti adalah dengan persediaan kain polos dan kain bergaris ya. Berarti ada kainnya polos bergaris. Ya, model 1, model 2. Kain polos ini tersedia ada 20 ya. 20 meter, kain bergaris 10. Untuk membuat model 1 ini diperlukan 1 meter kain polos ya. Model 1 kain polos, 1,5 kain bergaris. Model kedua 2 meter kain polos dan 0,5 kain bergaris ya. Jumlah total yang diminta ya pakaian jadi akan maksimum jika jumlah model 1 dan 2-nya berapa. Jadi berapa maksimumnya? Kita lihat ya. Jika kita misalkan kain jenis 1, banyaknya kain 1 itu adalah X, dan banyaknya kain 2 itu adalah Y, jenis 2 itu adalah Y, maka kita buat model matematikanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, berarti ini X tambah 2Y kecil sama 20. Ini model yang pertama. Yang ini berarti 1,5 X tambah 0,5Y itu sama 10. Ya, ini karena berkoma ya. Karena berkoma Ibu kali 2 kiri kanan, kali 2 ini berarti 3X. Ini dikali 2 berarti adalah Y ya. 0,5 kali 2 1. Berarti Y. 1,5 kali 2 berarti adalah 3. Ini kali 2 berarti 20. Ini model matematika kedua. Kemudian banyaknya kain tidak mungkin negatif ya. Berarti model yang kedua adalah X besar sama 0. Yang keempat, Y besar sama 0. Nah, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini X, ini Y. Dari garis X tambah 2Y sama dengan 20, berarti kalau X kita 0, otomatis Y-nya berapa? Ini 0. 2Y sama dengan 20 ya, berarti Y-nya adalah 10. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya adalah Y-nya 0, berarti X-nya 20. Ya, ini titik potong terhadap sumbu Y, ini titik potong terhadap sumbu X ya. 10 dengan 20. Ini 20. Yang ini adalah 10. Yang ini lagi ya. 3X tambah Y sama dengan 20. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 20. Kalau Y-nya yang 0, berarti 3X sama dengan 20 ya, Nanda. Berarti X-nya adalah 20/3. Berarti 6 berapa itu? 62/3 ya. 62/3.
6, 2/3 dengan Y-nya 20. Ini dia. Ini 20. Ini yang 20/3 ya. Nah, ini lihat tanda ketidaksamaannya. Untuk garis yang ini kecil dan koefisien X-nya positif, berarti arsirannya ke bawah ya. Kalau yang ini 3X tambah 2Y, yang ini, dan tanda ketidaksamaannya kecil sama, kemudian koefisien X-nya positif, berarti arsirannya ke kiri. Maka kemudian X-nya positif ya, Y positif. Berada di X positif, Y positif, maka daerah himpunan penyelesaiannya ini. Maka titik kritis kita yang mana? Yang ini titik kritis kita. Yang 0,10, kemudian yang 20/3,0. Ini dia. 20/3,0. Kita cari titik potong ini dulu ya. Titik potong ini yang harus kita cari dulu. Kita masukkan ke persamaannya. X tambah 2Y sama dengan 20. Dan 3X tambah Y sama dengan 20. Kita kali 1, ini kita kali 2. Maka ini menjadi X tambah 2Y sama dengan 20. Ini kali 2, berarti 6X tambah 2Y sama dengan 40. Kita kurang ya. Ini kurang X kurang 6Y berarti min 5X. Ini habis, ini min 20 ya. Berarti X-nya 4, otomatis Y-nya berapa? Kalau 4 4X-nya ya. X-nya 4, 20 kurang 4 adalah 16. 16 bagi 2 adalah 8. Maka titik ini adalah 4,8. Maksimum ya. Total pakaiannya, maka fungsi kendala kita adalah total pakaian berarti adalah X tambah Y ya. Ini banyaknya pakaian kain 1, jenis 1, ini banyaknya kain 2. Berarti yang titik kritis kita adalah 0,10. Berapa tadi? 20/3,0. Dan nantinya adalah 4,8. Berarti ini adalah 0 tambah 10 adalah 10. Ini 20/3 tambah 0 adalah 20/3. Ini 4,8, 4 tambah 8 adalah 12. Berarti yang maksimum ini. Yang minimum nantinya ini ya, kalau seandainya pertanyaannya minimum. Ini maksimum. Karena diminta jumlah model 1 dan 2, berarti yang model 1 ada 4 ya. Ini tadi model 2 ada 8. Itu jawabannya. Oke, Nanda. Semoga mengerti ya dengan penjelasan Ibu. Sudah 5 soal tadi yang Ibu jelaskan. Jika belum mengerti boleh di-review kembali. Baiklah, dari pelajaran kita tadi, Ibu memberikan 2 buah soal latihan. Ya ini dimintanya yang nomor 1 adalah nilai minimum. Jadi Anda buat dulu daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian cari titik kritisnya dan masukkan ke fungsi kendala. Yang terkecil nanti itulah pilihannya. Oke. Kalau di soal nomor 1 model matematika sudah ada ya, tinggal dibuat saja daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau untuk soal nomor 2, Ananda harus mencari dulu ya. Harus mencari dulu model matematikanya. Nanda misalkan, misalnya banyaknya sedan X, banyaknya bus Y, kemudian biaya parkir yang 3.000 dengan 10.000 ini merupakan fungsi kendala ya. Fungsi kendala berarti 3.000 X tambah 10.000 Y, seperti itu. Baiklah Nanda, silakan Anda kerjakan soal latihannya di buku latihan ya. Boleh diulang-ulang kembali materinya. Demikian penjelasan Ibu ya mengenai program linier tentang subbab nilai maksimum dan nilai minimum dengan menggunakan titik ekstrim ya, atau titik kritis. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya Nanda semuanya. Tetap semangat dan sehat untuk kita semua. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.